Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk, tangan diangkat sejajar bahu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa ya bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Lughatul Indonesi, pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenal kata-kata baru atau mengenal ungkapan. Ya, Ustazah ulangi. Hari ini kita akan belajar materi mengenal kata-kata baru atau sebuah ungkapan. Nah, mungkin antum bertanya-tanya, apa ya ungkapan itu? Apa itu ungkapan? Nah, jadi ungkapan itu adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana arti atau maknanya itu tidak berhubungan dengan kata pembentuknya. Ustazah ulangi. Ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana arti atau maknanya tidak berhubungan dengan kata pembentuknya. Baik. Mungkin kalau kita memahami definisinya mungkin masih agak bingung ya. Maksudnya apa ya pengertian tersebut? Nah, supaya kita bisa memahami pengertian dan apa itu ungkapan, kita langsung saja perhatikan kalimat berikut ya. Pak Rohman membawa buah tangan dari Mekah. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua, orang yang panjang tangan dibenci Allah. Kalimat yang ketiga, meskipun hafalan kita sudah banyak, namun kita tidak boleh tinggi hati. Nah, dalam kalimat-kalimat yang Ustazah bacakan ini, di sini ada ungkapan ya di dalam kalimat tersebut. Ungkapan yang mungkin antum ya, yang mungkin kalian tuh jarang mendengarnya. Pak Rohman membawa buah tangan. Maksudnya itu apa Ustazah gitu kan? Kemudian orang yang panjang tangan. Nah, itu maksudnya apa ya Ustazah ya? Kemudian ada tinggi hati.
Nah, baik. Tadi di dalam kalimat tersebut itu ada beberapa ungkapan. Coba perhatikan. Yang pertama itu ada buah tangan, kemudian panjang tangan, lalu tinggi hati. Nah, apa itu buah tangan? Nah, tadi kan kalau kita melihat definisi dari ungkapan itu kan memiliki gabungan kata yang memiliki makna atau arti, namun artinya itu tuh berbeda dengan kata pembentuknya. Jadi buah tangan itu bukan tangan yang berbuah, bukan tangan itu memegang buah, bukan. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Ya, buah tangan itu artinya oleh-oleh. Jadi kalau tadi kita kembali ke kalimat yang tadi ya, Pak Rohman membawa buah tangan dari Mekah, berarti artinya Pak Rohman itu membawa oleh-oleh dari Mekah. Ya, membawa. Biasanya kalau orang pulang dari Mekah itu kan pasti bawa oleh-oleh ya. Apa itu kayak biasanya tuh oleh-olehnya tuh kurma, kacang Arab, terus parfum yang non alkohol ya, parfum yang untuk ibadah gitu kan. Nah, itu kan oleh-oleh biasanya dari Mekah. Kemudian ungkapan yang tadi yang kedua itu ada istilah panjang tangan. Panjang tangan. Panjang tangan itu bukan berarti tangan orang itu tuh panjang. Jadi panjang gitu. Nah, bukan berarti tangan seseorang itu bisa memanjang gitu. Tetapi panjang tangan itu memiliki arti suka mencuri. Panjang tangan itu artinya suka mencuri. Jadi tadi dalam kalimat yang tadi ya, orang yang panjang tangan dibenci Allah. Berarti artinya orang yang suka mencuri itu dibenci Allah, begitu ya. Itu bahasa ungkapannya. Baik, kemudian tadi yang ketiga tinggi hati. Nah, tinggi hati itu apa? Tinggi hati itu bukan berarti seseorang itu memiliki hati yang tinggi gitu. Hatinya tinggi, bukan. Tetapi tinggi hati itu artinya adalah sombong. Ya. Tinggi hati itu artinya sombong. Ya. Jadi kalau tadi dalam sebuah kalimat kan tadi dikatakan meskipun hafalan kita sudah banyak, namun kita tidak boleh tinggi hati. Berarti itu sama artinya dengan meskipun hafalan kita sudah banyak, namun kita tidak boleh sombong. Begitu, solih-solihah. Ya. Coba kita tadi sudah belajar 3 ungkapan ya. Kita sudah mengenal kata-kata baru ya, gabungan dari kata baru. Yang pertama ada buah tangan, sama dengan oleh-oleh artinya ya. Kemudian panjang tangan, suka mencuri. Tinggi hati artinya sombong. Nah, Ustazah akan mengenalkan dengan mengenalkan lagi ya, 2 istilah baru atau 2 ungkapan baru. Coba perhatikan kalimat berikut ya. Fatimah rajin ke perpustakaan. Dia adalah seorang anak yang kutu buku. Fatimah anaknya sangat rendah hati. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada kata-kata kutu buku. Kemudian rendah hati ya. Nah, apa makna dari kutu buku? Apa artinya kutu buku? Kutu buku itu bukan berarti kutu yang ada di buku, bukan. Kalau kutunya yang ada di buku, masa kita mengatakan Fatimah itu kutu yang ada di buku? Nah, bukan seperti itu ya, solih-solihah ya. Kutu buku itu artinya itu suka membaca, ya.
Jadi Fatimah itu anaknya tuh suka membaca kutu buku begitu ya. Kemudian rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak sombong ya. Bukan hatinya itu rendah, hatinya itu berarti rendah banget ya. Nah, bukan begitu, tapi maksudnya itu dia tuh tidak sombong ya. Soleh-soleha. Nah, coba masih ingat tidak tadi ungkapan yang sudah kita pelajari apa saja tadi? Tadi kita sudah belajar 5 ungkapan. 5 kata-kata baru dan artinya ya. Ustazah bertanya nih. Buah tangan itu artinya apa? Ayo, buah tangan tadi artinya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, buah tangan artinya oleh-oleh. Siapa yang betul jawabannya? Baik, kita lanjut. Panjang tangan. Tadi kita sudah mengenal ungkapan panjang tangan. Nah, apa artinya panjang tangan tadi? Yo, panjang tangan artinya apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Panjang tangan artinya suka mencuri. Nauzubillah ya, jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencuri. Baik, lanjut ke yang ketiga tadi. Nah, yang ketiga tadi ada ungkapan tinggi hati. Nah, tinggi hati, ingat tinggi hati. Apa artinya tinggi hati? 1, 2, 3, 4, 5. Tinggi hati itu artinya sombong. Nah, ini juga termasuk sifat yang buruk ya. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong ya. Nauzubillah. Kemudian ungkapan yang keempat, tadi kita mengenal ungkapan kutu buku. Nah, kutu buku tadi apa kutu buku? Kutu buku 1, 2, 3, 4, 5. Kutu buku artinya suka membaca ya. Baik, yang terakhir. Rendah hati. Nah, kebalikan dari tinggi hati nih ya. Tadi kan tinggi hati, ini rendah hati. Nah, kalau rendah hati apa solihah? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kalau rendah hati itu tidak sombong ya. Jadi orangnya tuh rendah hati, nggak sombong gitu ya. Baik, tadi kita sudah mengenal ya kata-kata baru atau sebuah ungkapan ya. Kita tadi sudah mengenal 5 ungkapan. Nah, coba antum di rumah diingat-ingat ya 5 ungkapan tersebut beserta artinya. Baik, nanti jangan lupa ya tulis di kolom komentar apa tadi yang main tebak-tebakan tadi ya. Antum betul berapa tadi tebak-tebakannya? Kalau betul semua berarti dapat 100. Kalau salah 1 80. Salah 2 berarti dapat nilai 60. Salah 3 dapat nilai 40. Kalau salah 4 berarti dapat nilainya 20. Salah semua? Wah, salah semua berarti tidak mendapatkan nilai. Tidak mendapatkan bintang maksudnya ya. Baik, itu tadi materi tentang mengenal kata-kata baru atau ungkapan. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa menambah wawasan ataupun kosakata untuk antum ya. Wah, jadi mengenal sebuah kata baru ya, gitu kan.
Demikian materi pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.